Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa ketemu di kelas daring ini bahasa Indonesia. Sekarang kita sedang mengalami wabah COVID-19 atau corona itu ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan agar selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, untuk pertemuan pertama kita kali ini, materi pertama kita yang akan kita pelajari di semester 1 yaitu teks berita. Ya, berita, sering sekali kita mendengar berita ya. Berita di televisi, berita di HP, di internet, berita di mana saja. Ya, kita akan mempelajari teks berita ya pada materi kali ini. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah selesai kalian belajar tentang teks berita ini atau di akhir pembelajaran kita ini, ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari teks berita. Apa itu sebenarnya teks berita? Tujuan yang kedua, menentukan unsur-unsur berita atau isi pokok dari sebuah berita. Apa isi dari pokok sebuah berita? Yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita, jadi membuat kesimpulan. Jadi isi berita yang panjang ataupun isi berita yang singkat, kalian harus bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa dari isi berita tersebut? Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada satu contoh teks berita. Kalian bisa baca di situ. Teks berita di situ berjudul Tersisa 1 pasien positif, Pemkab Maluku Barat Daya yakin segera bebas dari COVID-19. Ya, berita ini Ibu ambil dari koran kompas.com ya. Dari koran Kompas, tapi isinya tentang COVID atau corona yang terjadi di Maluku. Ya, Ibu akan bacakan teks beritanya. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Barat Daya, Doni Loira, mengatakan tersisa 1 pasien positif COVID-19 di wilayah itu. Doni mengatakan 1 pasien itu dirawat di perumahan dokter yang menjadi pusat karantina di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saat ini tersisa 1 pasien saja, kondisinya sangat baik dan sedang dikarantina di perumahan dokter ya, kata Doni saat dihubungi kompas.com dari Ambon, Rabu 8 bulan 7 2020. Awalnya terdapat 5 pasien positif COVID-19 di wilayah tersebut. Tetapi 4 pasien dinyatakan sembuh dan dipulangkan, termasuk 2 tenaga medis yang kemarin sembuh. Itu juga
sudah dipulangkan ya, katanya. Ini pengakuannya. Doni yakin Kabupaten Maluku Barat Daya segera terbebas atau menjadi zona hijau COVID-19. Sebab tak ada pasien dalam pengawasan PDP atau orang dalam pemantauan ODP di wilayah itu. Kita yakin kasus corona di sini segera berakhir. Mudah-mudahan, ujarnya. Pencegahan Doni menyebut sejak kasus COVID-19 pertama ditemukan, gugus tugas setempat langsung melakukan tracking terhadap seluruh warga yang kontak dengan pasien positif. Setelah itu, mereka dikarantina selama 14 hari. Para tenaga medis yang merawat 3 pasien COVID-19 pertama di wilayah itu juga dikarantina, sehingga tidak ada potensi penularan lebih jauh. Ketika kita langsung cegah dan kita lakukan dengan ketat, katanya. Penanganan pasien COVID-19 juga berjalan baik. Tenaga medis dan pasien positif COVID-19 punya disiplin tinggi melawan virus. Jadi, kuncinya itu disiplin baik dari tenaga medis dan pasien sama-sama disiplin, sehingga kita bisa isolasi virusnya hanya sampai di situ saja, katanya. Ya, jadi dari satu contoh teks berita itu, dari sini kita diharuskan yang pertama seperti tujuan pembelajaran kita. Yang pertama harus bisa menyebutkan apa itu teks berita. Jadi kalau dari contoh teks berita ini, kita bisa buat kesimpulan bahwa teks berita adalah teks yang menginformasikan suatu keadaan yang terjadi sebelum atau yang terjadi yang lalu ataupun kejadian yang sekarang. Jadi saya ulangi lagi, teks berita menginformasikan sebuah kejadian yang lalu ataupun yang sekarang. Kita lanjut. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan unsur-unsur berita. Jadi dari satu teks berita yang tadi Ibu bacakan, yang pertama kita harus menentukan isinya. Pokoknya apa saja isi dari berita tersebut. Jadi dari sini kita bikin bukan satu pokok berita ya. Isi berita ada atau pokok berita ada 6. Di sini pada bagian samping teks berita ada keterangan unsur 5W1H. Jadi 5W1H di sini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi 5W1H ini atau adiksimba ini, adiksimba berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini apa? Berarti di dalam teks berita ini menjelaskan tentang peristiwa apa? Atau isi beritanya tentang apa? Nah, dari teks berita tersebut kita sudah bisa menentukan isinya. Jadi pertanyaan apa? Jadi unsur berita itu isinya berupa pertanyaan. Nah, jawabannya nanti didapat dari teks berita yang dibaca atau didengar. Jadi Ibu memberikan tanda tanya di bagian samping teks berita. Nanti jawabannya kita ambil dalam teks berita tersebut. Jadi unsur apa? Jawabannya apa? Berita apa yang dibicarakan atau peristiwa apa yang dibicarakan di situ. Jadi apa jawabannya? Jadi bukan judul berita ya yang dimasukkan. Di situ apa jawabannya? 1 pasien akan bebas COVID-19. Nah, karena di dalam isi berita itu
Dia menjelaskan tentang satu pasien yang akan bebas dari COVID-19 di satu daerah. Nah, yang kedua di mana? Di mana berarti tempatnya di mana? Tempat pasien itu di mana? Yang menyatakan bahwa satu orang akan sembuh, tempatnya di mana? Di situ ada keterangan ya di dalam berita. Di situ ada kata karantina di bukan ini ya, di bagian atas. Ya. Di karantina di Kabupaten Maluku Barat Daya. Berarti tempatnya di Maluku Barat Daya. Yang berikut jadi pertanyaan di mana berarti Maluku Barat Daya atau MBD. Yang berikut kapan? Kapan berarti kapan peristiwa itu? Kapan waktu yang dibicarakan di situ? Jadi waktunya kapan? Orang yang membicarakan waktu itu, yang menyatakan bahwa tersisa satu pasien COVID-19 itu kapan waktunya? Di situ ada keterangan di dalam berita bahwa di situ hari Rabu tanggal 8 bulan 7 2020. 8 bulan 7 2020 berarti menyatakan waktu di situ. Kita lanjut. Jadi kapan di sini Rabu tanggal 8 bulan 7 2020. Yang berikut siapa? Siapa berarti orang atau pelaku. Jadi orang di sini yang menyatakan atau orang yang mengucapkan bahwa pasien COVID-19 sisa satu orang itu siapa? Nah, di dalam berita sudah dinyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Maluku Barat Daya Doni Loira mengatakan. Nah, berarti pelaku atau orang di situ ya kepala dinas itu sendiri yang namanya Doni Loira. Ya, Doni Loira di bagian atas. Ya, Doni Loira atau Kepala Dinas Kesehatan Maluku Barat Daya. Selanjutnya. Jadi siapa berarti Doni ya. Doni Loira atau Doni Kepala Dinas Kesehatan MBD. Yang berikut mengapa? Mengapa berarti alasannya kenapa sampai sisa satu orang di situ yang terkena COVID, bukan banyak orang. Alasannya kenapa? Kita baca beritanya. Di situ ada kalimat sebab tak ada pasien dalam pengawasan PDP atau orang dalam pantauan di wilayah itu. Ya, itu merupakan jawaban dari mengapa. Di situ kata sebab tak ada pasien atau orang dalam pemantauan di wilayah itu. Ya, itu merupakan penyebab ya. Di sini ada kata sebab. Saya ulangi lagi. Di sini sebab ya.
Jadi sebabnya kenapa cuma sisa 1 orang saja yang masih terlibat? Alasannya apa? Yaitu jawaban dari mengapa. Kita lanjut. Jadi pertanyaan mengapa sudah. Jadi pertanyaan mengapa sebab tak ada pasien dalam pengawasan atau PDP atau orang dalam pemantauan di wilayah itu. Yang terakhir, bagaimana? Jadi bagaimana itu berkaitan dengan proses ya. Jadi pertanyaan mengapa dan bagaimana itu dia berkaitan. Jadi sebabnya sudah, kita tinggal cari prosesnya. Jadi proses dari kenapa sampai cuma sisa 1 pasien saja. Prosesnya bagaimana sampai bisa cuma sisa 1. Nah, di situ ada penjelasan. Jawabannya di situ, para tenaga medis yang merawat 3 pasien COVID-19 pertama di wilayah itu juga dikarantina, sehingga tidak ada potensi penularan lebih jauh, karena kita langsung cegah dan kita langsung ketat. Ya, kita bisa cari jawabannya di dalam teks ya. Di sini jawaban bagaimana berarti proses ya. Di situ sebentar ya. Para tenaga medis yang merawat 3 pasien COVID-19 juga dikarantina. Kita cari ya. Ya, ini jawabannya. Jadi di sini ya, itu merupakan jawaban dari bagaimana atau proses. Jadi proses sampai bagaimana peristiwa itu ya, cuman sisa 1 pasien saja, itu prosesnya seperti apa. Ya, jawabannya para tenaga medis yang merawat 3 pasien COVID-19 di wilayah itu juga dikarantina, sehingga tidak ada potensi penularan lebih jauh. Ya,
itu merupakan unsur-unsur berita yang saya sudah jelaskan tadi, 5W1H, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita lanjut. Jadi dari sini kalian sudah bisa buat satu pendapat ya, atau satu gagasan bahwa ternyata menentukan pokok berita berarti harus menjawab 6 pertanyaan 5W1H. Kita lanjut ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan dengan contoh. Sekarang kita masuk di penjelasannya. Jadi unsur-unsur berita atau pokok berita itu apa saja? Jadi saya ulangi lagi, ada 5W1H. Jadi what. W-nya pertama menggunakan bahasa Inggris. What atau apa. Apa berarti peristiwa apa yang terjadi. Jadi peristiwa apa yang dibicarakan di dalam teks berita. Jadi peristiwa apa yang dibicarakan di dalam berita itu. Baik yang didengar ataupun yang dibaca. 2. When. When berarti kapan. Kapan berarti kalau kapan berarti kapan peristiwa itu terjadi. Kalau where itu kapan, di mana, kayak when itu di mana, berarti di mana peristiwa itu terjadi. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya ada sedikit kesalahan ya. Di mana berarti di mana tempat peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, misalnya di rumah kah, di kantor kah, di Ambon kah, di gunung kah. Kemudian kapan berarti berkaitan dengan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi bisa hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, atau tahun berapa. Atau misalnya disebutkan hari seperti yang tadi, boleh. Itu masuk di waktu. Yang keempat, who atau siapa. Siapa berarti orang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi siapa orang yang dibicarakan di situ. Misalnya kalau ada namanya berarti sebutkan namanya. Seperti yang teks berita tadi, namanya di situ Doni Loira. Ya, berarti Doni Loira di situ sebagai pelaku atau orang yang terlibat. Yang kelima, 5W-nya berarti W yang kelima adalah why atau mengapa. Mengapa berarti penyebab. Kenapa sampai peristiwa itu terjadi? Sebabnya apa? Nah, yang berikut how. Hanya satu H berarti hanya how atau bagaimana. Berarti hanya itu kronologis peristiwa atau bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Jadi why dan how itu dia sangat berkaitan ya. Jadi kenapa peristiwa itu terjadi, misalnya seperti peristiwa berita tentang banjir. Sebabnya apa? Sebabnya berarti buang sampah sembarangan atau tanah longsor misalnya, sebabnya apa? Nah, kalau masuk di bagaimana berarti proses dari terjadinya banjir itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi dia berkaitan ya. Jadi kalau berita yang lengkap itu isinya memuat 6 hal ini. 5W1H itu kalau berita yang lengkap. Tapi kalau berita yang kurang lengkap berarti ada satu unsur yang hilang atau satu pokok berita yang hilang. Nah, berarti dia masih kurang lengkap. Nah, selanjutnya jadi menjelaskan pengertian teks berita. Sudah tadi yang Ibu sebutkan bahwa teks berita itu teks yang menginformasikan atau teks yang mengabarkan sebuah peristiwa
yang terjadi pada masa lalu atau sekarang. Kemudian unsur-unsur berita tadi 5W1H, 5W1H atau adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu merupakan unsur-unsur berita atau pokok berita. Sekarang kita masuk di tujuan yang ketiga. Jadi tujuan yang ketiga menyimpulkan isi berita. Nah, menyimpulkan isi berita berarti kalian harus bisa membuat kesimpulan. Nah, apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan, atau kesimpulan adalah kata akhir dari suatu uraian. Nah, jadi kata akhir atau gagasan atau pendapat akhir dari sebuah kalimat. Bukan sebuah kalimat ya, maaf. Kata akhir atau pendapat akhir dari sebuah teks. Jadi setelah baca teks berita itu, satu paragraf misalnya, nah kata akhirnya atau pendapat akhirnya apa dari teks itu. Jadi pastikan setelah selesai baca, kalian pasti punya pendapat atau gagasan mengenai isi teks yang dibaca. Nah, ada caranya membuat kesimpulan, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya di sini yang pertama menentukan pokok berita dulu. Jadi kalian cari jawaban dari 6 pertanyaan 5W1H itu. Jadi cari apa, peristiwa apa yang dibicarakan, tempatnya di mana, kapan waktunya, siapa orangnya, sampai dengan bagaimana atau proses kejadian seperti apa. Nah, ini merupakan pertanyaan, nanti jawabannya ambil di dalam teks berita itu sendiri. Nah, jadi setelah teks beritanya, unsur beritanya sudah didapat 6-6-nya, kalian merangkum menjadi sebuah ringkasan berbentuk paragraf. Jadi jawabannya saja yang digabung, jangan gabung pertanyaan. Ya seperti ini ya, ini jawabannya ini. Jadi pertanyaannya dihapus ya, tidak perlu. Pertanyaan mengapa tidak perlu digabungkan. Nah, jawabannya saja dari pasien akan bebas, misalnya seperti berita yang tadi ya. Ibu kasih contoh, jadi jawaban ini yang digabung. Ini digabung semua dibentuk paragraf yang baru. Diurutkan satu-satu seperti ini. Jadi ini bentuknya. Nah, jadi dari banyak-banyak ini, jawaban ini dimasukkan di paragraf sini. Jadi bentuknya paragraf. Saya ulangi lagi ya. Jadi jawaban untuk membuat sebuah kesimpulan, jawabannya ini saja yang digabung. Ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan adik Simba ini digabung, kemudian diurutkan, bikin dalam sebuah paragraf. Jadi kalau paragraf berarti agak masuk sedikit ke dalam. Nah, ini jawabannya gabung di sini. Nah, jawabannya gabung di situ. Kemudian setelah mendapat pokok berita, menemukan pokok berita, kemudian merangkum jadi sebuah paragraf, yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan berarti kalimat akhir atau kata akhir atau sebuah gagasan akhir dari sebuah kalimat. Jadi ada contoh yang tadi. Iya, jadi ada contohnya di sini Ibu sudah buatkan.
Ya, di bagian samping sini, di sini ada sebuah kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya di sini berita tersebut menyampaikan informasi tentang satu orang pasien COVID-19 Berita tersebut menyampaikan informasi tentang satu orang pasien COVID-19. Maka di daerah NBD atau Maluku Barat Daya akan terbebas dari wabah corona atau COVID-19. Jadi dari jawaban 5W1H ini, kalian rangkum dia jadi satu, kemudian tentukan lagi pendapat akhirnya apa, atau inti pembicaraan dari berita itu apa. Jadi intinya di sini isi beritanya tentang satu orang pasien COVID-19. Maka di daerah MBD Maluku Barat Daya akan terbebas dari COVID-19. Jadi kalau satu orang ini dia sudah tidak kena corona lagi, berarti MBD atau Maluku Barat Daya akan terbebas dari COVID-19 atau corona ini sendiri. Ya, Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur beritanya, kemudian cara membuat kesimpulannya seperti apa. Selanjutnya, ya, jadi materinya sampai di sini. Jadi yang pertama setelah selesai mempelajari materi ini, tujuan yang pertama harus bisa menjelaskan ya, apa itu sebenarnya teks berita. Boleh kalian baca-baca berita yang lain ya, yang berkaitan dengan yang masalah yang lain boleh. Jadi sebagai referensi atau acuan. Jadi kalau katong sudah selesai atau kita sudah selesai baca teks berita, pasti punya gambaran, oh teks berita ini seperti ini. Ya, itu teks berita. Yang kedua, menentukan unsur-unsur berita. Jadi 5W1H itu harus bisa dijelaskan oleh kalian. Jadi jelaskannya caranya dengan yang menjawab 6 pertanyaan itu. Kalau sudah bisa menjawab 6 pertanyaan berarti sudah bisa menjelaskan isi atau pokok-pokok dari teks berita itu sendiri atau unsur-unsur berita itu sendiri. Kemudian menyimpulkan isi berita. Jadi menyimpulkan isi berita berarti dengan cara menjawab pertanyaan, kemudian merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan 5W1H, gabungkan dalam sebuah paragraf. Kemudian dari paragraf itu kita tentukan kata akhir atau gagasan akhir dari sebuah gagasan akhir dari paragraf tersebut. Ya, itu saja materi kita hari ini. Kalau misalnya kalian masih bingung atau masih belum jelas, boleh ditanyakan di Ibu Guru Japri saja, di nomor Ibu pribadi, boleh. Seperti biasa setelah selesai pembelajaran kita evaluasi. Nanti setelah kalian selesai menonton video ini, kemudian kalian harus menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan pandemi. Sekali lagi Ibu ingatkan, jaga jarak. Kemudian tetap memakai masker ketika keluar ruangan. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.